Code Blue dilaporkan oleh manajemen sebuah toko roti terkait dugaan pemerasan bermodus review makanan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada November 2024. Buntut laporan itu, Code Blue lantas diperiksa sebagai saksi terlapor untuk pertama kalinya pada Selasa 11 Maret 2025. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ardian Satrio Utomo belum membeberkan lebih lanjut ihwal duduk perkara kasus tersebut, termasuk soal modus pemerasan yang diduga dilakukan Code Blue. Ardian hanya menyebut dalam kasus ini Code Blue dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sementara itu, Code Blue membantah dirinya telah melakukan pemerasan kepada pemilik toko roti tersebut. Kata dia, permintaan uang itu terkait penawaran kerjasama. Code Blue menerangkan dalam penawaran itu dirinya meminta upah sebesar 350 juta rupiah untuk membuat dan mengunggah 8 konten. Lebih lanjut, Code Blue turut menyampaikan permintaan maaf jika tindakannya selama ini telah menimbulkan ketidaknyamanan untuk pihak lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kok kayaknya bagian ini yang Koko agak miss ya. Ini kalau menurut gue ya, boleh didengar boleh enggak deh. Kalau masalah yang kemarin sama brand CT, andai kata itu benar klaim-klaimannya tuh yang katanya dia ngasih kue basi. Ini Koko yang viralin kan, Koko juga harus siap ngebenerin tanpa ada embel-embel duit. Kecuali yang viralin orang lain nih, netizen yang viralin gitu ya. Terus Koko yang suruh benerin, nah itu wajar, Koko ngasih red card. Tapi kan yang masalah brand CT kan Koko yang mulai. Jadi harus Koko yang kelarin tanpa ada embel-embel endorse atau duit. Nah menurut gue kayaknya ini berlaku ke semua food blogger atau food vlogger gitu ya. Kalau kalian nge-review satu restoran gak enak jelek gitu ya, kalian harus siap kalau dipanggil lagi. Setelah itu restoran udah bebenah, kalian dipanggil lagi ya kalian harus siap datang tanpa dibayar juga. Kan kalian juga ngeviralin tanpa dibayar kan. Ya kalian juga harus ngeberesin tanpa dibayar juga. Jangan malah ngasih red card gitu. Itu fair gak sih kayaknya menurut gue? Karena kan niatnya baik mau memajukan UMKM Indonesia kan. Masuk berita ke Ibu Program. Aduh, makin heboh aja ini. Restoran di Lampung ya, udah ikut-ikutan pasang pengumuman macam ini nih. Ini larangan masuk buat Code Blue. Kalau udah sampai segini banyaknya yang nolak, berarti ada memang yang tak beres ini ya kan. Bukan soal takut dikritik, tapi karena udah muak sama gaya review yang gak jelas memang juntrungannya ini. Satu restoran, dua restoran, sekarang hampir di mana-mana udah mulai banyak yang pasang macam ini. Rupanya bukan cuma di Jakarta aja yang gerah, tapi kalau gini terus entah berapa banyak lagi tempat yang bakalan ikut-ikutan. Aduh, udah kayak blacklist nasional pula ini jadinya. Kayak mana? Nah, gue mau nanggepin klarifikasi dari istri Code Blue si Mbak R ya. Dia ngomong panjang lebar intinya kayak ngebela suaminya, bilang kalau suaminya tuh baik kok sama gue gitu kan. Gue bahagia kok selama kenal sama Code Blue. Begini Mbak E, ya iyalah dia baik ke lo, kan lo istrinya gitu. Nih ya Harvey Mois juga baik banget sama Sandra Dewi gitu. Cuman kan dia tetap jahat karena dia korupsi. Tahu nggak lo? Orang yang baiknya minta ampun ke lo belum tentu baik juga sama orang lain. Terus kayak gitu masih harus dijelasin sih. Dan si Mbak R ini masih denial bahwa itu pemerasan. Permohonan maaf dari Code Blue itu kemarin bukan maaf karena pemerasan, tapi karena memang dia mempercayai sumber yang salah gitu. Katanya itu adalah red kerjasama gitu, yang mana 350 juta itu 8 video. Cenah, cuman mana ada sih kerjasama yang harus ngehancurin usaha orang terlebih dahulu gitu, baru lo kerjasama. Aduh, apa-apaan namanya? Apa namanya ikut tanya. Masa ya begitu sih polanya, ngancurin dulu, ngejar-ngejarin dulu, hancur, ya kan? Abis itu ownernya nyariin lo, abis itu lo tawarin red card gitu. Kotor maksud gua gitu loh Mbak. Memang sih istrinya harus membela suami, cuman pokoknya di sana dia bolak-balik bilang bahwa Code Blue itu orang yang baik gitu sama dia, baik membuat dia bahagia. Lagi gimana? Orang dia jahat sama yang lain, orang dia jahat sama UMKM. Buktinya dia juga ngejelasin kan permasalahan dia sama mertuanya, permasalahan dia sama mamahnya gitu ya. Dan dia bilang intinya kayak mamanya emang gak ngerestui, tapi mamanya gak tahu apa-apa. Dia ngomong gitu. Dia nyebut mamahnya aja dia.
dia gitu juga yang lain lu mbak. Terus katanya sekarang tuh istrinya selek banget sama mamanya gitu lah kan, jadi benci banget gitu. Tapi gue sebenarnya gak mau bahas itu sih, cuman kalau boleh saran perbaikilah, jangan sampai kayak gitu nanti mama lu meninggoy, lu nyeselnya seumur hidup. Terus gue nggak tahu deh, dia kayak fokus menceritakan hubungan dia sama ibunya. Gue nggak tahu itu pengalihan isu apa kayak gimana supaya suaminya nggak terbuli terus gitu. Cuman kalau ngomongin pengalihan, lo tetap harus lihat akun Kode Blue sih, dia bagi-bagi makanan gitu. Nggak mau seuzon, cuman kayak klasik banget gitu caranya. setelah viral, setelah dihujat, terus menyebar kebaikan. Ya bagus sih, bagus, nggak apa-apa. Kita nggak tahu niat seorang, mungkin dia emang niat baik gitu kan, nggak apa-apa. Cuman rasa julid ini, tapi nggak apa-apa, bagus. Respect Kode Blue mau berbagi ya di tengah-tengah hujatan netizen ke lo. But you deserve it anyway, ya. You deserve it. Karena lo parah gitu. Maksudnya gini mbak, buka mata juga. Udah jelas-jelas tuh banyak buktinya bahwa Kode Blue tuh nakal gitu. Sama temen-temennya deh, konten kreator yang lain juga banyak nakal. Kayak tiba-tiba minuman Ricis ada kecoaknya yang segede gaban. Itu dari mana gitu kan. Kan kalau minuman kan ada mesinnya kan, mesinnya kecil bolongannya. Terus kecoa tuh bisa muncul dari mana gitu, dari mana gitu loh. Terus main viralin gitu kan, jadi banyak banget kayak duta kecoa gue rasa loh. Intinya semoga kedepannya udah nggak ada konten kreator nakal yang caranya itu pemerasan gitu, jatuhin dulu abis itu minta red card. Oh my god, jahat. Kode Blue, Tashy Atasha, dan kontroversi food reviewer. FYP aku lagi penuh banget tentang hal ini. Dua nama yang tadi aku sebutin itu lagi rame banget sekarang. Kode Blue misalnya, nama yang selama ini cukup dianggap legit untuk mereview makan, lalu dianggap jujur, enaknya dibilang enak, nggak enaknya dibilang nggak enak. Namun baru-baru ini dia menghadapi sebuah boykot karena menuding Claremont Patisserie, nama yang cukup terkenal juga di F&B, bahwa mereka memberikan kue kadaluarsa kepada pasien. Pastinya tuduhan ini langsung dibantah sama tokonya dan justru mengungkap bahwa isu itu muncul karena mantan karyawan yang sakit hati. Setelah itu, isunya makin memanas setelah ada dugaan bahwa Kode Blue meminta 300 sampai 350 juta rupiah untuk menghapus video tersebut. Di sisi lain, Tashy Atasha baru-baru ini juga lagi rame. Awalnya sejak dia mengulas Bika Ambon Cimeho dan dia menemukan ada binatang, dan Bika Ambonnya teksturnya cukup keras. Nah, ada beberapa yang beranggapan bahwa Bika Ambon itu harusnya dipanaskan dulu agar teksturnya jadi lembut. Tapi dari situ kritik terhadap Tashy jadi bermunculan. Banyak yang menilai ulasannya itu nggak fair karena tidak mempertimbangkan banyak hal. Bahasan yang netizen juga omongin itu karena dampak para food reviewer ini terhadap bisnis-bisnis kecil. Review yang jujur itu memang penting, tapi alangkah baiknya bahwa itu konstruktif dan bukan terdengar menghina. Karena cara penyampaiannya itu sangat krusial. Banyak banget aku lihat video TikTok para business owner yang makanannya di-review para food reviewer dan dianggap buruk, akhirnya bisnisnya jadi mati. Padahal lagi-lagi mereka itu UMKM. Kalau kita bandingin zaman dulu, zamannya mungkin Pak Bondan gitu, yang di-review itu yang enak-enak. Kalau tidak enak ya tidak di-review. Atau kalau mau di-review dan tidak cocok sama lidahnya, mungkin bahasanya lebih ke kayak misalnya, ini nggak cocok sama aku, tapi mungkin cocok sama orang yang suka rasa bla bla bla. Dan aku sebenarnya sangat setuju karena aku pernah dengar Kode Blue gitu mereview satu restoran yang dia anggap sangat enak sampai dia bolak-balik ke sana. Tapi ketika aku ke sana, aku tidak merasa seenak itu. Karena kan reviewer ini tuh review based on taste mereka aja, nggak ada basic knowledge atau background tertentu. Tapi ya, what do you guys think about this? Komen di bawah ya.